Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah Majelis Kopi Hitam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan penjelasan pembahasan dari kitab Sulamut Taufiq lil Imam Al-Alamah Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila qawlihi wa syukru ala ni'amillahi, yaitu masih pembahasan terkait kewajiban-kewajiban kita punya hati. Yang terakhir kita jelaskan dan kita bahas bahwa termasuk kewajiban-kewajiban hati di antaranya adalah ta'zim sya'airillah, mengagungkan atau memuliakan syiar-syiar Allah, sya'airallah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itulah sesungguhnya tanda daripada ketakwaan hatinya. Orang yang bertakwa tentunya memuliakan dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa yang menjadi syiar Allah? Yaitu segala apapun perkara yang Allah muliakan, itulah yang dikatakan syiar-syiar Allah. Contohnya kemarin kita katakan masjid. Masjid adalah tempat suatu tempat yang Allah muliakan, maka wajib bagi kita memuliakan bangunan tersebut, masjid. Biar sesederhana mungkin itu bangunan masjid, tetap kita harus muliakan. Jangan cuma masjid yang mewah segede apa yang kita muliain, sedangkan masjid yang sederhana yang udah mau roboh kita cuekin, jangan. Tetap kita harus muliakan. Karena itu termasuk bagian daripada syiar Allah. Apalagi termasuk banyak, ada hari-hari yang Allah muliakan, itu juga syiar, kita harus agungkan. Ada bulan, ya. Kemudian ada apa yang termasuk syiar terbesar, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Terlebih lagi ini bulan Maulid awal. Wah, ini bulan kelahiran Nabi SAW. Kita harus bangga, kita harus muliakan. Karena ini merupakan syiar. Dan orang-orang yang Allah muliakan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ulama-ulama, para habaib, kiai, asatidzah, kita muliakan karena mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang kan banyak banget orang yang lisannya gampang menghina ulama, menghina habaib. Justru mereka keliru, mereka orang-orang yang lebih dicintai, dimuliakan sama Allah. Kalau kita taruh di hati kita ada kebencian terhadap ulama fulan, atau kepada ustadz fulan, atau kepada habib fulan, boleh jadi orang tersebut adalah yang lebih Allah cintai dibandingkan diri kita. Maka rugi yang sangat besar bagi kita ketika hati kita ada kebencian terhadap mereka. Karena mereka orang-orang yang Allah muliakan. Malah merupakan kesunahan bagi kita, ada ulama, ada habaib, ada guru kita, kita cium tangannya. Itu termasuk kesunahan, cium tangan sama guru kita. Diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah bahwa anna Umar qabbala yadan Nabi SAW. Sesungguhnya Sayyidina Umar itu mencium tangannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip atau mengambil daripada pendapat yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi?
Dengan kita mencium tangan orang-orang yang Allah muliakan, berarti kita di situ memuliakan daripada keilmuannya. Kita cium tangan kepada orang karena kebaikannya, karena kezuhudannya. Disitulah kesunahannya, bukan makruh. Nggak ada perkara yang dimakruhkan ketika kita mencium tangan kepada orang karena kita memuliakan adanya keilmuannya, adanya kebaikannya. Bahkan karena kedudukannya yang tinggi di dalam agama, kita muliakan, kita cium tangan oleh mereka, itu merupakan kesunahan. Kalau ada guru, kita sambut dengan berdiri. Ini mah ada guru liwat ngumpet. Ada guru nyampe, duduk aja ngejogrok, anteng baik. Berdiri ada guru, berdiri ada ulama. Ada ustadz, ada habib, ada ulama, ada kiai, berdiri sunnah. Di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin dikatakan bahwasanya wa yusannul qiyam li ahlil fadl ikraman la riya'an wa tafkhiman. Disunahkan berdiri di hadapan orang yang memiliki kemuliaan, orang yang memiliki keutamaan. Itu orang-orang yang jelas dan tentunya dimuliakan nama Allah. Kita berdiri menyambutnya di hadapannya. Itu adalah bentuk ikraman, bentuk memuliakan, bukan sebagai riya. Nggak ada riya, nggak ada pamer, bukan karena bangga diri. Kita dapatkan pahala sunnah. Ada guru, kita berdiri. Ada guru, anteng baik. Ada ustadz, ada ulama, ada habib datang, berdiri. Makanya kalau apa yang namanya, kalau bulanan ada guru selalu saya awali dengan ya Rasulullah, salamun alaik, berdiri nyambut. Dari awal saya ikut tawasulan di belakang. Ketika guru nyampe, lah kok pada diem aja. Dari situ saya berdiri, hadroh kalau bisa pukul, bikin tolal badru, biar semua pada berdiri. Guru lewat duduk diem aja ngempet. Salim kagak apa kagak, berdiri aja mending dah. Ya. Ama ulama ini kan termasuk syiar Allah. Itu muliakan. Saya yang heran, kita punya guru ya Haji Maryadi, ya maaf. Ntar aja dah hikmah saya ceritanya ya. Ya pokoknya dengan rendah hatinya sama siapapun yang termasuk gurunya cium tangan. Biar kata umurnya lebih muda. Yang kita hormatin apanya? Bukan umurnya tapi ilmunya. Orang itu dihormatin karena dua hal. Satu karena ilmunya nih yang pertama. Yang kedua karena umurnya. Yang dilihat ilmunya dulu, baru umurnya. Kalau ilmunya udah mantep, apalagi umurnya tua, bukan lagi-lagi dah itu mah. Kudu dihormati. Karena itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Begitu. Kita kudu nunduk. Ya. Wa syukru ala ni'amillah. Dan merupakan satu lagi kewajiban hati adalah bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Apa itu bersyukur? Syukurnya kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu merupakan kewajiban. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur nikmat. Ai anishkurli wali walidai. Itu kan perintah dari Allah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang udah Allah kasih kepada kita. Ini semua yang kita rasakan ini kan semua kebaikan Allah. Kita bisa langkahkan, kita punya kaki, itu rasa syukur kita harusnya wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang punya kaki kagak bisa melangkah. Itu yang punya mata masih bisa melek, bisa mandang, bersyukur sama Allah. Kenapa ya banyak orang yang matanya ada tapi kagak bisa melihat. Maka wajib bagi kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu ada yang namanya syukur bil qalbi. Syukur dengan hati. Bagaimana cara kita bersyukur dengan hati? Yaitu tentunya keridhaan, rela menerima apa yang Allah berikan kepada kita.
Jangan lihat besar kecilnya, jangan lihat sedikit banyaknya. Apa yang kita lihat? Karena sejatinya bersyukur itu bukan soal apa yang kita terima, tapi siapa yang memberikan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita bersyukur. Jangan kita lihat apa yang kita terima, mau besar mau kecil, mau dikit mau banyak, jangan kita lihat itunya, tapi siapa yang memberikan kepada kita. Kalau dikasih sama janda aja biar kata cuma kopi segelas lo girang banget. Lah, coba itu. Ya kan? Biar kata kopi segelas. Apalagi kopi sedandang. Yang dilihat orangnya. Kalau orang bersyukur tuh kan begitu. Itu syukur dengan hati. Ada yang kedua, syukur dengan lisan. Ya, syukur dengan lisan yaitu kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuja, puji syukur kita kepada Allah dengan kita punya lisan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu termasuk wujud daripada syukur dengan kita mengucapkan pujian-pujian kepada Allah. Dan yang paling utama kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala bunyinya adalah alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu kalimat pujian yang paling utama. Karena ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Adam, "Ya Rabb, alimni kalimatan tajma'u li fihal mahamid." Ajarkan kepadaku satu kalimat yang di dalamnya terkumpul segala macam pujian-pujian kepadamu. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Adam, baca ini 3 kali, inda sobah wa indal masa, setiap pagi, setiap sore baca. Apa bunyinya? Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ini adalah kalimat pujian yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalimat-kalimat pujian yang lain. Makanya ulama tuh pakai itu di dalam setiap kita baca doa, pasti bacanya di awal pujian adalah yang seperti itu tadi bacanya. Ya. Kalau muji Allah dengan kita punya lisan, kita gunakan lisan kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian itu termasuk doa kita kepada Allah. Siapa yang sering memuji itu kan kalimat alhamdulillah itu kan ada 8 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha. Siapa orang yang dia membaca, sering baca ini alhamdulillah, maka dia bebas masuk surga. Mau lewat pintu surga yang mana yang ada 8 itu. Dikit-dikit alhamdulillah. Ada yang nelpon alhamdulillah. Oh iya alhamdulillah. Gitu. Lebuseh. Kita kata begitu, alhamdulillah. Ya, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat alhamdu itu adalah pujian kepada Allah, rasa syukur kita, mau nikmatnya udah kita rasain atau belum, itu kalimat alhamdu. Tapi kalau kalimatnya asyukru yang keluar dari mulut kita, berarti itu adalah nikmat yang sudah dirasakan. Bersyukur ya kita kepada Allah. Tapi kalau alhamdu, pujian kepada Allah, baik nikmatnya itu udah dirasain atau belum, itu alhamdu. Ada syukur juga dengan bil jawarih, dengan anggota badan. Bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat Allah dengan kita punya anggota tubuh? Karena nikmat yang kita rasakan saat ini anugerah dari Allah, kita punya anggota tubuh yang lengkap, yang komplit, semuanya bisa berfungsi baik. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Yaitu menjaga segala anggota tubuh kita dari segala macam bentuk kemaksiatan. Kita jauhin diri kita. Tangan kita pakai buat taat, jangan buat maksiat. Mata, langkah kaki kita ke tempat yang Allah ridhoi. Itu cara bentuk bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita punya anggota tubuh. Karena ini semua nanti bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidaklah akan berpindah langkah kaki seseorang, tidak akan berpijak pada yaumil hisab, pada hari akhirat nanti, setelah ditanyain 4 perkara. Salah satunya adalah tentang jasad kita, anjasadihi fi ma'ablah. Untuk apa kita gunain kita punya jasad yang udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai jasad kita untuk ibadah, untuk taat, maka kita bakal bahagia, kita bakal beruntung.
Tapi kalau kita pakai jasad nikmat yang udah Allah kasih dari anggota tubuh ini untuk maksiat, maka kita bakal rugi merana dunia akhirat. Nauzubillah min. Maka bentuk rasa syukur yang tinggi dengan kita punya anggota tubuh adalah menjauhkan diri kita, jasad anggota tubuh ini dari segala macam bentuk kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur wajib bagi kita. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur. Jangan lihat besar kecilnya nikmat, hari ini dapat keuntungan kerja sekian, bersyukur. Ya. Jangan keluh kesah dengan pendapatan yang ada ini segala macam, hidup kurang beruntung kita rasain. Assalamualaikum. Nikmat terbesar yang ada dan kita rasakan sampai saat ini adalah nikmat agama Islam. Kita lahir rojol udah agama Islam aja itu udah beruntung. Jangan suka ngata hidup kita kurang beruntung, keluh kesah dengan ekonomi yang sulit, pendapatan yang sedikit. Jangan kita keluh kesah dengan keberuntungan yang kita nggak pernah dapat. Tapi lihat keberuntungan yang sangat besar yang kita rasakan adalah kita lahir dalam keadaan agama Islam, itu udah keberuntungan yang sangat besar yang harus disyukurin. Iya. Dan boleh jadi maaf satu yang menjadi permintaan kita, ya Allah, kita lahir udah agama Islam, biar Allah matikan dalam keadaan agama Islam. Karena banyak orang yang lahir agama Islam, matinya keluar Islam, rugi. Kita nggak minta sama Allah saat mau dilahirin ke dunia, ya Allah, aneh tender masuk Islam ya, masuk keluar dunia masuk Islam. Nggak ada yang minta begitu, tapi Allah jadikan takdir kita semua lahir dunia masuk agama Islam, biar Allah matikan kita meninggalkan dunia masih agama Islam. Itu nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Wasabru ala adai ma aujaballahu wallahu a'lam bisawab. Bisiril Fatihah.